Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan dan selingkuhannya sudah hampir bubar. Ya, meskipun mantan menyembunyikannya darimu. Jadi mantan tidak cerita-cerita bahwa dia sudah hampir bubaran dengan selingkuhannya, tetapi ada tanda-tanda yang jelas yang bisa kita lihat, ya. Yang pertama, kalau kemarin-kemarin mantan begitu bersemangat memamerkan kebersamaannya, kemesraannya dengan selingkuhannya itu. Hampir tiap hari posting kebersamaan dengan selingkuhannya tadi, yang sedang belanja di mall, yang sedang piknik, yang sedang makan malam, candlelight dinner, dan seterusnya ya. Pokoknya isi media sosial mantan itu adalah kebersamaan dengan selingkuhannya. Temanya itu terus, ya. Nah, tetapi sekarang tema itu menghilang dari media sosial mantan. Ya, kita sudah tidak pernah melihat mantan memposting kebersamaannya lagi dengan selingkuhannya tadi. Pokoknya terlihat sepi, ya. Yang kedua, tandanya postingan-postingan baik di media sosial mantan juga di media sosialnya orang ketiga tentang kebersamaan mereka sekarang sudah bersih, sudah dihapus dari media sosial mereka masing-masing, ya. Nah, jadi zaman media sosial ini, ketika kita ingin mengetahui sesuatu, walaupun orang itu tidak curhat atau menceritakannya secara langsung, kita bisa melihat dari perubahan perilaku mereka di media sosial tadi, ya. Kalau kemarin kita mengintip media sosial mantan atau media sosialnya orang ketiga, isinya cuman postingan kebersamaan mereka. Nah, sekarang tidak hanya berhenti memposting kebersamaan tadi, tapi postingan-postingan yang kemarin itu juga sudah dihapus, ya. Kenapa orang menghapus postingan-postingan tadi? Ya, jawabannya jelas. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa orang yang dia hapus dari media sosialnya tadi itu bukan siapa-siapa lagi untuk dia. Itu pesannya. Dan yang kedua, ya, selain untuk menunjukkan bahwa orang itu sudah tidak penting bagi dia, dia juga sedang belajar untuk move on, belajar untuk melupakan orang tersebut. Nah, kenapa dia hapus? Karena dia sedang belajar untuk melupakan segala harapan kenangan bersama selingkuhannya tadi. Nah, kemudian kenapa pula mantan berusaha melupakan? Ya, karena mantan bisa jadi bersama orang ketiga ini mungkin mengalami trauma, ya. Jadi wajar, ya. Misal ketika ketemu mantan punya tabungan 100 juta. 6 bulan bersama orang ketiga ini, bersama selingkuhannya, tabungannya habis-bis. Wajar kalau orang jadi trauma tuh kalau punya selingkuhan atau pasangan yang seperti itu. Ya, kalau duit tuh kurang itu wajar, ya. Tapi kalau sampai habis, siapa orang yang tidak merasa trauma tuh, ya, pernah punya pasangan
yang dia merasa nyari duit itu menabungnya bertahun-tahun jungkir balik dan dihabiskan dalam waktu secepat itu. Ya, kalau dia ingat dengan selingkuhannya, dia marah, jengkel terus, maka dia berusaha untuk melupakannya tadi. Kemudian yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa ya, insya Allah hari Sabtu, beberapa hari lagi ya, tanggal 17 Mei 2025 jam 9.30 sampai jam 12 siang, kita ada webinar. Webinar itu seminar online ya, jarak jauh. Sehingga teman-teman yang di luar negeri juga bisa ikut webinar kita ya. Temanya sudah berdoa berbulan-bulan, tapi belum ada juga tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Ya, nanti informasi dan pendaftarannya bisa chatting WhatsApp ke nomor official kita yang ada di bawah ini. Oke? Ya. Nanti yang mau tanya-tanya di luar tema juga boleh. Insya Allah kalau ada ilmunya nanti kita kupas bersama-sama ya. Yang mau curhat juga boleh ya. Dan yang mau minta didoakan juga boleh. Nanti kita doakan bersama-sama. Nanti insya Allah kita bacakan doa memindahkan perasaan cinta dan kangen di hati kita ke hatinya mantan. Ya, videonya sudah pernah saya buat ya, tapi kan belum pernah kita baca bersama-sama secara langsung ya. Ayo, segera bergabung ya, karena tempatnya terbatas ya, cuman untuk sekitar 300 orang. Ya, nanti yang mau mendaftar segera chatting WhatsApp ke nomor official ini ya. Tidak butuh alat yang rumit-rumit, cukup handphone. Jadi seperti live streaming itu kita tidak butuh laptop dan seterusnya kan. Nah, kira-kira dia seperti live streaming. Tapi kalau live streaming yang bisa ngomong cuman saya, tapi kalau webinar teman-teman juga semuanya bisa ngobrol, bisa curhat dan seterusnya ya. Baik. Itu tadi tanda yang kedua. Nah, sekarang tandanya yang ketiga nih, yang paling penting ya. Menunjukkan bahwa mantan sudah hampir bubar, bahkan bisa jadi sudah bubar betulan. Saling menyindir di media sosial. Nah, jadi mantan menyindir tuh. Buat apa? Ya punya pasangan, lebih baik sendiri daripada punya pasangan ngabisin duit. Ya, buat apa punya pasangan yang tidak pernah menghargai jerih payah kita dan seterusnya. Banyaklah curhat mantan di media sosial itu, walaupun tidak secara langsung menceritakan bahwa dia sudah pisah dengan orang ketiga. Enggak, dia tidak cerita itu. Tapi apa yang dia posting di media sosialnya itu adalah sindiran untuk orang ketiga yang sudah membuat hidupnya berantakan, yang sudah membuat tabungannya habis, yang sudah membuat hidupnya hancur ndak karu-karuan. Ya. Begitu juga orang ketiga, isi postingannya banyak sindiran untuk mantan. Kalau ndak punya duit, tidak usah jatuh cinta. Kalau ndak punya duit, tidak usah punya pasangan. Nah, misal gitu. Nah, jadi ketika sudah saling sindir menyindir ini, itu ya dua kemungkinan. Kalau tidak hampir bubar, mereka sudah bubar betulan ya. Nah, jadi sebenarnya ketika mantan berselingkuh itu kan menunggu waktunya saja mereka untuk bubar ya. Karena ketertarikan orang berselingkuh itu kan biasanya tidak akan jauh-jauh dari fisik ya. Fisik itu sesuatu yang bisa dilihat. Apakah penampilan, apakah hartanya dan seterusnya. Nah, ketertarikan orang ketiga, misal karena faktor melihat mantan duitnya banyak, ketika
Demikian kan artinya orang ketiga ini cuman matre ya. Yang dia cintai sesungguhnya bukan mantan, tapi duitnya mantan. Ketika seseorang mencintai duitnya saja, batas cintanya apa? Ya ketika duitnya habis. Duitnya habis, cinta selesai. Ya. Nah, maka saat mantan tabungannya habis, maka mantan akan dicampakkan oleh orang ketiga. Bubarlah mereka. Nah, jadi itu kenapa kita ini harus bersyukur. Kalau kita punya tabungan banyak, itu menunjukkan bahwa pasangan kita itu adalah pasangan yang berkah untuk kita. Ya. Dia membantu kita mencari rezeki. Dia orangnya tidak minta macam-macam, sederhana, sehingga kita bisa nabung. Kalau kita bersyukur, maka kita tidak mengkhianati dia. Ya. Ketika orang mengkhianati, seperti mantan mengkhianati kita, itu tandanya mantan tidak bersyukur. Maka bersama selingkuhannya tadi, bukannya tambah kaya, tabungan malah habis. Bukannya bahagia, begitu uang habis, mantan dicampakkan begitu saja. Bukannya bahagia, yang mantan dapatkan adalah azab dunia. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabillah syadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi ketika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.